Jumpa lagi bersama Miss Nova. Oke, saat ini Miss Nova ingin tebak-tebakan dulu ya sama kalian. Ya, ketika Miss katakan ya, ada sebuah benda yang ketika didekatkan, dia akan menarik benda itu. Apakah itu? Ya, kalau jawaban kalian itu benda itu adalah magnet, berarti kalian benar ya. Ya, magnet. Kita hari ini belajar tentang magnet. Magnet ketika didekatkan pada benda, dia akan menarik benda tersebut. Apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Tentu tidak, gitu kan? Berarti ada benda yang bisa ditarik magnet, ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi kita akan mempelajari itu. Nah, kita akan pelajari pengertian magnet dan yang lainnya. Oke, lanjut videonya ya. Jadi magnet ini sudah dikenal ya dari zaman Yunani kuno dan Cina kuno ya, dimana magnet ini sebutannya adalah besi berani. Jadi secara garis besar ada 3 jenis benda ya, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Oke, kalau dia ferromagnetik ini adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu baja, besi. Kalau dia paramagnetik ini adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu aluminium, magnesium. Kalau dia magnetik ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu seperti emas, tembaga, kain, seperti itu ya. Jadi sudah jelas kan? Selain mudah tidaknya suatu benda ditarik magnet, juga benda itu dapat kita kelompokkan berdasarkan mudah atau tidaknya benda tersebut kita buat menjadi magnet. Satu adalah bahan magnet kuat, di mana bahan yang sulit untuk dijadikan magnet nih. Namun ketika sudah menjadi magnet, mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Contohnya itu adalah baja ya. Yang kedua adalah bahan magnet lemah, di mana bahan yang mudah untuk dijadikan magnet, tapi ketika sudah menjadi magnet dia sulit menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Artinya di benda ini mudah kehilangan sifat magnetnya ketika kita sudah buat dia menjadi magnet ya. Contohnya itu adalah besi. Oke. Jadi magnet itu memiliki sifat ya, yaitu sifat magnet. Sebenarnya semua bahan itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementer ini memiliki arah tidak beraturan. Kita bisa lihat ya gambarnya di samping. Kemudian pada benda yang memiliki sifat magnet, magnet-magnetnya elementernya ini memiliki arah yang beraturan. Hal inilah yang menyebabkan ada 2 kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ini hanya ada pada benda yang memiliki sifat magnet. Jadi antara 2 kutub ini selalu memiliki sifat ya, yang mana kutub yang senama akan saling tolak menolak, kemudian kutub yang berbeda nama akan saling tarik menarik. Jadi konsepnya ini seperti listrik, muatan listrik juga ya, positif dengan positif yang sama pasti tolak menolak, tapi yang berlainan jenis akan tarik menarik. Oke, kita masuk ke dalam cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 4: konduksi, induksi, menggosokkan, dan elektromagnetik gitu kan. Jadi yang keempat ini apa bedanya ya, dan bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas melalui video ini. Oke, yang pertama itu ada konduksi. Konduksi ini adalah menyentuhkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Kemudian yang induksi nih. Induksi ini yaitu mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Ingat ya, konduksi itu menyentuhkan, kalau induksi itu dia dengan
mendekatkan. Jadi konduksi itu menempel, kalau induksi itu tidak menempel. Oke, cara yang ketiga yaitu dengan cara menggosokkan, dimana dengan menggosokkan suatu benda dengan magnet, yang mana magnet elemen pada benda tersebut akan berubah menjadi beraturan. Yang perlu kalian ingat adalah bagian benda yang disentuh dengan magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuhnya. Contohnya pada gambar ya, yang pertama menyentuhnya adalah kutub U, maka bagian dari sebelah kanan dari benda tersebut adalah akan berkutub U atau utara. Cara yang keempat itu adalah elektromagnet atau elektromagnetik, di mana sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus listriknya itu diputuskan. Untuk memperbesar sifat magnetiknya dari elektromagnet bisa dilakukan dengan memperbesar arus listrik, menambah jumlah lilitan, dan memasukkan besar listrik sebagai inti dari kumparan tersebut. Oke, sampai di sini paham ya? Bumi adalah sebuah magnet raksasa. Sebagai sebuah magnet raksasa, bumi memiliki yang namanya kutub, yang mana kutub utara dan kutub selatan. Ya, kita akan belajar tentang teori kemagnetan bumi. Jadi, kutub utara bumi itu merupakan kutub selatan magnet bumi. Kemudian, kutub utara magnet bumi itu merupakan kutub selatan bumi. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada sudut deklinasi dan ada sudut inklinasi. Apakah sudut deklinasi dan sudut inklinasi itu kita akan bahas melalui video ini. Oke, jadi karena kutub utara geografi bumi dan kutub selatan magnet bumi tidak tepat pada satu tempat, maka pada kompas terdapat sudut deklinasi, yaitu penyimpangan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Sudut ini berbeda pada setiap tempat. Oke. Jadi kita bisa lihat ini, di sini ada kutub utara geografi bumi. Kemudian ketika kita buat kompas itu tidak langsung tepat pada bagian utara bumi. Jadi ada jarak antara kompas dengan kutub utara dari bumi tersebut ya. Jadi jarak ini, sudutnya inilah yang disebut dengan sudut dari deklinasi, seperti itu ya. Namun bukan hanya secara horizontal ya, secara vertikal juga kompas tidak selalu mengarah pada horizontal. Penyimpangan ini disebut sebagai sudut inklinasi dan besarnya berbeda-beda di setiap tempat ya. Semakin dekat suatu tempat dengan kutub utara atau kutub selatan bumi, maka semakin besar sudut inklinasinya. Kita bisa lihat di gambar ini ya, penyimpangan dari magnetnya dengan garis horizontal kompas itu. Oke, jadi kita udah membahas yang namanya apa itu magnet, asal-usul magnet, kita cara membuatnya juga sudah tahu, sifat magnetnya kita tahu, semuanya tentang magnet sudah kita kupas tuntas melalui video ini. Jadi Miss harap anak-anak Miss paham ya, mengerti dengan apa yang namanya kemagnetan ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.